masuk ke bagian inti dari pendampingan hari ini terkait dengan penerapan aksi nyata modul 3.1. Nah, mungkin kan panjenengan sudah masuk di modul 3.1 kemarin kan sudah nih, bahkan sekarang kita sudah selesai untuk pembelajaran modulnya. Alhamdulillah kemarin penuh dengan tangis haru, bahagia, sedih bercampur. Nah ini menurut panjenengan di modul 3.1 itu kan ada kegiatan terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab berdasarkan hasil pemetaan yang panjenengan lakukan. Bagaimana hal tersebut itu mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang panjenengan lakukan? Menurut saya hasil pemetaan yang saya lakukan itu memberikan saya sebuah gambaran bahwa banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi saya dalam melakukan atau pengambilan keputusan tersebut. Nah, yaitu dengan memahami lebih mendalam dan mempelajari lagi bagaimana bahwa ada 4 paradigma, kemudian juga 3 strategi dan juga ada 9 langkah pengambilan keputusan yang harus banyak sekali pertimbangannya. Kemudian juga dalam pemetaan ini sangat membantu saya itu lebih cermat untuk mengenali, kemudian mengidentifikasi, menganalisis bahwa itu ada tentang masalahnya, kemudian penyebabnya seperti apa, kemudian dampaknya itu bagi kita itu kenapa dan bagaimana, dan itu memahami juga konsekuensi yang terjadi pada permasalahan tersebut. Nah, juga memungkinkan saya untuk dapat berperan dalam pengambilan keputusan tersebut dengan menerapkan nilai-nilai kebijakan. Kemudian juga saya mendapatkan pengalaman sebelumnya bagaimana cara mengambil langkah atau mengambil keputusan seperti itu. Dan nantinya dengan harapan saya bisa dalam pengambilan keputusan itu mengambil keputusan yang terbaik, bukan untuk diri saya pribadi tentunya, juga untuk banyak pihak. Oke. Nah, menurut panjenengan dari apa yang sudah panjenengan lakukan itu apa? Mungkin adakah hal yang perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari yang sudah panjenengan lakukan? Nah, menurut saya ada yang perlu dikembangkan atau mungkin saya evaluasi, yaitu dengan memaksimalkan syarat-syarat dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah, dengan rasa bertanggung jawab, kemudian juga memahami juga 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 3 strateginya pengambilan keputusan dan 9 langkah pengambilan keputusan, karena nantinya keputusan yang diambil itu harus betul-betul menjadi keputusan yang tepat, menjadi keputusan yang bijak. Nah, juga sebagai seorang pemimpin pembelajaran yang mungkin memang ada kondisinya kita memiliki masalah atau mungkin dari masalah luar sendiri atau pribadi kita sendiri yang harus betul-betul kita pikirkan bagaimana cara jalan keluarnya, bagaimana solusi yang terbaik, dan nantinya diharapkan dalam keputusan tersebut bisa menjadi keputusan atau jalan keluar yang membuat semua orang atau mungkin kita sendiri bisa lebih memahami atau mungkin bisa lebih bijak atau bisa menguntungkan, tidak ada yang dirugikan. Betul. Nah, itu tadi luar biasa sekali terkait dengan apa yang sudah panjenengan lakukan, dengan bisa mengetahui apa yang perlu dikembangkan, apa yang perlu dievaluasi. Nah, kalau dari yang panjenengan ketahui, menurut panjenengan hal apa yang bisa mempengaruhi atau mendukung keberhasilan dari suatu pengambilan keputusan? Mungkin dari hal-hal yang dapat mendukung keberhasilan dari keputusan yang diambil itu dengan mengenali atau mendalami dan juga memahami dari masalah tersebut. Nah, mungkin ada beberapa cara dengan mencari solusi atau mungkin mencari sebab kenapa masalah itu bisa terjadi, kemudian juga mempertimbangkan
apa namanya kondisi si anak tersebut atau mungkin lingkungan tersebut, dan juga melihat dampak atau mungkin penyebab dari masalah tersebut. Nah, mungkin dari kemampuan untuk belajar dari pengalaman juga itu membuat salah satu pelajaran yang bisa digunakan dalam pengambilan keputusan. Nah, nantinya dengan harapan pengambilan keputusan ini dapat menjadi keputusan yang terbaik dan dampak positif dari sekitar kita. Oke, amin, luar biasa sekali apa yang panjenengan sampaikan, Bu Diana. Jadi mungkin panjenengan pun juga sudah pernah mengalami suatu hal yang mungkin bisa dikatakan dilema etika atau kejutan moral, baik itu sebelum ataupun sesudah panjenengan atau selama panjenengan menjadi guru penggerak. Nah ini kalau menurut panjenengan kegiatan yang mungkin mencerminkan suatu dilema etika yang panjenengan rasakan, baik itu dengan rekan sejawat atau dengan murid yang dalam waktu dekat ini mungkin sudah pernah panjenengan alami, itu mungkin ada atau tidak, kalau ada seperti apa ceritanya? Pengalaman saya ini sebenarnya sebelum kegiatan sebelum pendidikan guru penggerak itu saya pernah mengalami dilema etika, di mana saat itu ada satu murid saya itu sebenarnya dia anak yang pintar, anak yang berprestasi, tapi saat itu kejadiannya dia hampir mungkin 1 minggu itu cuma masuk 2 kali. Jadi keaktifan atau disiplinnya itu kurang baik seperti itu. Nah, saya mengalami itu, kemudian saya harus harus memikirkan dia sebenarnya anak pintar, tapi keadaannya memang saat itu dia juga kurang disiplin, kemudian jarang masuk, pelajaran pun mungkin juga tertinggal. Akhirnya saya memikirkan dilema tersebut. Kemudian saya mencari tahu penyebabnya seperti apa. Kemudian juga saya mempertimbangkan banyak hal, mungkin dari keluarganya, saya mencari tahu dari tetangganya atau mungkin teman terdekatnya. Nah, itu saat penilaian pun saya juga mempertimbangkan hal tersebut, di mana memang dia sebenarnya anak pintar, tapi dengan kondisi dia jarang masuk. Nah, ini saya harus bersikap adil. Mungkin dia pun anak pintar, tapi kalau sikapnya kurang disiplin, nah itu sudah menjadi pertimbangan saya juga. Nah, dan saat itu saya juga mengambil keputusan atau memberikan nilai dia dengan seimbang. Jadi nggak harus dia meskipun pintar, tapi ternyata dia disiplinnya kurang, itu kan juga mempengaruhi Bu untuk teman-temannya. Nantinya ada kecemburuan sosial juga. Dan pun masih ada protes. Bu itu masih masuk, nggak pernah masuk kok nilainya rapor kok bagus sekali. Nah itu jadi saya mempertimbangkan hal-hal yang mungkin dia kurang, dia lebih. Nantinya tidak ada yang dirugikan lagi dari tersebut. Terima kasih, luar biasa sekali Bu Diana, pengalaman yang panjenengan alami. Ternyata sebelum menjalani pendidikan guru penggerak ini pernah mengalami dilema etika yang seperti itu. Jadi nanti semisal panjenengan saat menjalani pendidikan guru penggerak pun menghadapi seperti itu, karena panjenengan sudah dapat materinya, nanti semoga nanti keputusan yang diambil pun bisa dieksekusi dan juga dipilah-pilih sesuai dengan mungkin langkah-langkahnya, sesuai dengan paradigmanya. Ternyata banyak sekali ya Bu yang harus dicek, ada uji legalitas, ada benar salahnya. Luar biasa. Bu, tempatnya ini malah nggak pernah.